Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kawan kita, perkenalkan, nama saya Agus Suryo Suripto. Saya sebagai Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah pada Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dalam kesehariannya saya bertugas untuk membantu masyarakat dan melayani masyarakat di bidang keluarga. Nah, Pak, banyak pertanyaan dari teman kawan kita nih, Pak. Permasalahan keluarga sakinah. Kan Bapak pakarnya nih, Pak. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Pak. Oke. Layanan KUA untuk bikin keluarga yang sakinah ada apa saja sih? Baik, teman KUA kita, layanan KUA untuk keluarga sakinah yang pertama adalah kalian para calon pengantin mengikuti bimbingan perkawinan. Apa sih bimbingan perkawinan itu? Bimbingan perkawinan adalah layanan yang diberikan oleh KUA, memberikan pengetahuan kepada calon pengantin yang di situ banyak sekali materi-materinya. Misalnya nih, bagaimana cara mengelola dinamika keluarga. Yakin kan kalau dalam sebuah keluarga itu tidak ada yang bebas dari berantem, ya kan, antara suami dan istri. Maka di pelatihan itu akan diberikan cara bagaimana kita menghadapi pasangan kita yang ngambek, yang ngajak berantem mulu. Kemudian berikutnya, kalian nggak dilepas saja tuh habis diberikan bimbingan. Selama dalam masa perkawinan, KUA juga ada layanan konsultasi keluarga dan konsultasi perkawinan. Faktor yang mempengaruhi keluarga sakinah yang paling dominan, yang mempengaruhi faktor keluarga sakinah adalah faktor pribadi dari suami dan istri. Yang paling penting adalah bagaimana suami atau istri itu memahami perbedaan dirinya dengan pasangannya dan mau menerima kekurangan dari pasangannya. Kapan keluarga itu disebut sakinah? Keluarga itu disebut sakinah manakala anggota dalam keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya merasa jiwanya tentram. Karena sakinah itu berarti tentram. Jadi kalau dalam sebuah keluarga itu sudah mengalami ketentraman jiwa, ketentraman rohani, maka dia disebut sebagai keluarga yang sakinah. Contohnya kayak gimana tuh, Pak? Contohnya misalnya nih, perasaan cukup. Kata cukup itu kata yang sangat luas sekali. Sebuah keluarga mungkin dikatakan sebagai keluarga yang sederhana, hidupnya pas-pasan, tetapi ketika dia merasa bahwa hidupnya sudah cukup, merasa hidupnya nyaman dan tentram, dia yang disebut dengan keluarga yang sakinah. Oke, kapankah sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah? Apakah tergantung dengan usia perkawinan? Tidak. Usia perkawinan kita itu tidak menjamin apakah disebut sakinah atau tidak. Manakala kita sudah merasakan bahwa kehidupan kita itu sudah tentram, kehidupan kita itu nyaman, jauh dari perasaan iri, dengki, dan perasaan negatif lainnya, itu yang disebut dengan keluarga yang sakinah. Siapa yang dapat menilai sebuah keluarga sakinah atau tidak? Masyarakat dapat menilai keluarga itu sakinah atau tidak, tetapi menurut saya, yang dapat menilai keluarga itu sakinah atau tidak adalah diri kita. Karena kebahagiaan kita itu bisa jadi dilihat oleh orang lain sesuatu yang tidak bahagia, tetapi bisa jadi terbalik. Orang lain melihat bahwa keluarganya sederhana saja atau mungkin kekurangan, tetapi orang yang merasakan merasa bahagia. Oke, tips menjadi keluarga sakinah. Ada 3 faktor, paling tidak faktor kunci untuk menjadi keluarga yang sakinah. Yang pertama adalah komunikasi. Bagaimana kita menjalin komunikasi dengan pasangan kita dan anggota keluarga yang lain. Komunikasi itu bisa komunikasi verbal, ucapan, tetapi juga komunikasi dalam keseharian kita. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Tidak mungkin sebuah keluarga itu dikatakan tentram, sakinah, kalau tidak dengan pondasi ekonomi yang kuat dan cukup. Yang ketiga adalah kasih sayang. Sebuah keluarga
kalau sudah didasari dengan kasih sayang terhadap pasangan dan anak-anaknya, saya yakin dia akan merasakan ketentraman, dan itu yang disebut dengan sakinah. Pesan untuk pasangan muda agar menjadi keluarga yang sakinah. Baik, kalian yang akan memasuki gerbang rumah tangga, bagi calon pengantin, ikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA setempat. Yang kedua, bagi pasangan-pasangan muda, maka latihlah diri Anda untuk menerima pasangan Anda dengan segala kekurangan dan perbedaan dengan diri kalian. Kalau kalian sudah mau menerima kekurangan, ketidaksempurnaan pasangan Anda, dan Anda yang menyempurnakan kekurangan itu, insya Allah kalian akan menjadi keluarga yang sakinah. Baik, bagi kalian pasangan muda dan calon pengantin yang menanyakan segala sesuatu terkait dengan persyaratan nikah dan sebagainya, termasuk juga konsultasi keluarga, jangan sungkan-sungkan untuk mend-DM kami di alamat ini ya. Dan bagi kalian yang datang ke KUA, semua layanan yang kami berikan kepada masyarakat gratis, bebas pungli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.